Pemerintah Kota Jambi bersama Pengadilan Agama Kota Jambi menandatangani nota kesepahaman dan perjanjian kerjasama. Langkah ini dilakukan untuk memperkuat perlindungan terhadap perempuan dan anak, khususnya yang berdampak perceraian dan pernikahan dini. Penandatanganan dilakukan langsung oleh Wali Kota Jambi Maulana bersama Ketua Pengadilan Agama Kota Jambi Saifullah Ansari di Aula Kantor Pengadilan Agama Jambi. Maulana menyebut kerjasama ini menjadi langkah strategis antara pemerintah daerah dan lembaga peradilan agama guna memperkuat perlindungan terhadap kelompok rentan. Menurut Maulana, persoalan perceraian dan pernikahan dini menjadi isu serius. Berdasarkan data, terdapat lebih dari 1.000 perkara gugatan yang masuk ke Pengadilan Agama Jambi. Sebagian besar merupakan kasus perceraian. Kondisi ini berdampak langsung terhadap kesejahteraan perempuan dan anak. Banyak anak yang akhirnya terbengkalai secara ekonomi maupun psikologis. Pemerintah Kota Jambi juga akan menindaklanjuti MOU ini melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bagi aparatur sipil negara yang bercerai. Pemerintah akan membantu pelaksanaan putusan pengadilan dengan pemotongan gaji secara langsung. Setiap tahun terdapat sekitar 35 ASN di Kota Jambi yang bercerai dengan penyebab tertinggi masalah ekonomi, termasuk pinjaman online dan judi online. Sore ini kami mengajukan penandatanganan MOU dengan Pengadilan Agama, disaksikan langsung Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jambi, dan ditindaklanjuti dengan perjanjian kerjasama dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perlindungan Perempuan dan Anak. Karena kami memahami betul upaya kita bersama untuk memberikan perlindungan terutama kepada perempuan dan anak, termasuk kelompok rentan, terutama akibat dari perceraian, ada juga pernikahan dini, itu juga yang dirugikan banyak sekali perempuan dan anak akibat perceraian karena belum siapnya secara psikologi dan secara mental. Dan kami sudah berterima kasih sekali dengan Pengadilan Agama dan sudah memberikan penghargaan karena atas kerjasamanya kita meraih predikat kota layak anak tingkat utama. Nah, tetapi yang perlu menjadi perhatian kita adalah saat ini gugatan ada 1.144 yang sebagian besar diantaranya adalah perceraian yang akan memberikan dampak kerugian terhadap wanita, terutama perempuan dan anak yang menjadi hasil dari perceraian itu kemudian nafkahnya tidak diberikan, akad perlindungan tidak diberikan. Dan dalam MOU dan PKS ini lebih detail bagaimana putusan dari pengadilan itu bisa kita bantu eksekusinya dengan pemotongan gaji bagi PNS yang bercerai untuk hak-hak daripada dari istri dan anak-anak. Itu juga bagaimana konseling pranikah termasuk perizinan nikah di bawah umur, pernikahan dini, itu juga akan kita lakukan. Dan ada kerjasama tentang kesejahteraan, mencegah kemiskinan yang disampaikan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama dengan Basnas bagi janda-janda yang tidak punya pekerjaan, diberikan modal usaha. Kemudian kita juga punya program bantuan usaha masyarakat, salah satunya adalah janda-janda yang memang secara ekonomi sulit akibat ditinggalkan suaminya. Untuk di Kota Jambi sendiri ASN perceraiannya? ASN ada 36 tahun ini dan setiap tahun ada terus itu, ada terus. Dan kalau dilihat memang yang terbesar ya, yang paling banyak gugatan mereka itu adalah profesi pendidik sama profesi kesehatan. Karena memang jumlah mereka banyak juga, ASN guru dan kesehatan. Tapi yang lain juga ada. Pol PP ada gara-gara pinjol, suaminya itu ikut judi online, pinjol ini juga sekarang menjadi faktor penyebab terbesar. Sementara itu, Ketua Pengadilan Agama Kota Jambi Saifullah Ansari menjelaskan, kerjasama ini untuk memastikan hak perempuan dan anak pasca perceraian dapat terlindungi dan terrealisasi secara nyata. Saat ini tercatat lebih dari 1.300 perkara masuk ke Pengadilan Agama Kota Jambi. Sekitar 1.000 diantaranya merupakan kasus perceraian. Saifullah menambahkan bagi PNS yang diwajibkan membayar nafkah, pemotongan gaji dilakukan langsung oleh bendahara gaji dan disalurkan ke rekening istri atau anak.
Jadi dari keseluruhan angka perceraian kalau yang umum ada kurang lebih 370 ya. Itu 230 adalah perkara permohonan, kemudian dari 1144 itu kurang lebih ada 1000 perkara itu perkara perceraian. Sebenarnya ada perkara ekonomi syariah, ada perkara harta bersama, ada perkara warisan, ada perkara hibah juga ada. Ini faktor-faktor penyebab itu lebih dominan. Faktor penyebab perceraian kalau saat ini itu lebih dominan, diantaranya ada pinjol, terus ada juga narkoba, kemudian ada ekonomi yang tidak bisa memenuhi kebutuhan rumah tangganya, akhirnya ribut baru bercerai. Untuk dari tahun kemarin sampai sekarang Pak, meningkat atau menurun Pak? Presentasinya? Kalau dari timbang tahun kemarin sepertinya tidak naik, enggak signifikan. Kurang lebih tahun kemarin juga menjadi 1.500 kemarin. Ini baru kita masih bulan lagi, sekarang baru pada 1.300. Jadi kurang lebih peningkatan. Pak, terkait dengan kerjasama. Dengan adanya kerjasama ini, diharapkan tidak ada lagi putusan pengadilan yang berhenti di atas kertas. Hak-hak perempuan dan anak harus benar-benar terlindungi. Heru Syaputra, JEK TV melaporkan.